Omari men. Udah lama ini yang ditunggu ngomong cinta ini. Soalnya gini, dulu tuh setelah rame-rame gue nge-sounding remake tuh ya. Kalau terakhir kan ke Sumatera Barat tuh. Iya, terakhir ke Padang. Itu mereka kayak kehilangan ini loh, kehilangan arah habis lu tinggal. Nanyanya ke gue mulu. Gimana Om Iqbal, mana gue tahu yang ribet. Tapi kan Om Iqbal yang nge-sounding juga gue. Kan sekarang udah Iya, starter lewat HP. Ya kan yang gue bilang itu. Protokol kan bisa kita otak-atik kan ya. Iya, itu kan rencana kita ready. Yang lu bilang GPS ditanam di CPU, ya di ECU. Udah. Itu kan ide-ide gitu. Oke deh, gue buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi buat yang nonton semua. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya buat format baru di konten YouTube saya, yaitu podcastan ya. Jadi yang kita bahas masih seputar mobil. Namun untuk di episode awal ini saya sengaja mendatangkan narasumber yang udah jauh-jauh nih dari Liberia sana kita undang, dari benua ketiga. Mudah-mudahan di obrolan kita yang ngalur ngidul ini bisa menambah informasi juga sekaligus menghibur lah ya. Jadi kita nggak offense apapun di sini, kita memang membahas unek-unek yang selama ini mungkin belum tercapture secara digital gitu. Oke, langsung aja di sini ada Om Ari. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Om. Trying to survive lah. Trying to survive. Iya. Dan di sebelahnya ada Om Sugi. Kalau Om Sugi mungkin apa ya dibilang ya? Pentolannya di R3 Diesel Indonesia. Wah. Sama juga pentolan. Jadi mereka ini adalah founder-foundernya gitu. Kalau saya mah followernya. Iya. Oke, kemana aja Om Ari? 3 tahun. Terakhir kita 3 tahun loh bikin video kabel grounding tuh. Ah iya. Bener ya? 2019. Kabel setan dulu tuh ya. Ya itu kita nyantai-nyantai tuh ya. Dan sampai sekarang dibuktikan dan banyak mobil mengaplikasikan hal tersebut. Oh iya. Benar nggak? Karena apa? Karena kuncinya adalah sebenarnya arus yang keluar harus sama dengan arus yang masuk. Terbalik. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Ya, jadi kalau keluarnya 90 ampere, arus masuk pun harus keluar pun 60 ampere juga. Itu. Masih pasang itu? Apa? 4 tahun? Mobil? Masih. Gue juga masih pasang. Masih enak kan? Coba lepas deh sekarang. Asap gitu ya. Nggak tahu, pokoknya aki itu 3 tahun 8 bulan. Amaron. Iya. Ya, jadi teman-teman salah satu manfaat dari kita bikin video itu adalah ya salah satunya aki itu jauh lebih awet, kemudian kelistrikan juga lebih teratur lah dibilang ya, nggak up and down gitu. Nah, nanti bisa kulik-kulik aja di channel YouTube saya tuh udah ada tuh bareng Om Ari. Tapi itu video 3 tahun yang lalu, udah lama banget. Saya pecinta idling stop loh ya. Iya. Oh iya ya, Om Sugi nyaris jarang off idling ya? Jarang, cuma di tol doang. Di tol doang. Kalau saya Malah cinta speeding aja. Kalau malah sekarang di tol tetap, cuma begitu masuk gate matiin. Cuma buat sayang turbonya aja sih. Jadi Om Ari ini teman-teman 3 tahun ke luar negeri kerja ya, jemput rezekinya lumayan jauh nih. Gimana Om di sana? Banyak mobil diesel juga nggak Om kira-kira? Di sana diesel 50-50 ya. 50-50. Jadi tapi diesel di sana memang standarnya Euro 5 ke atas semua. Euro 5 ke atas semua. Ada sih. Kalau komparasinya adalah truk, ya adalah tetap ya ada. Cuman kalau komparasinya mobil yang
untuk kayak user kayak gitu, maksudnya untuk kayak apa end user yang memang keluarga kayak gitu, rata-rata Euro 5 semua. Euro 5. Berarti BBM sana udah Euro 5 juga? Afrika itu tanda kutip ya. Tanda kutip. Afrika itu tanda kutip. Bicara BBM Afrika tanda kutip karena apa? Fakta. Ini mudah-mudahan salah ya, tapi ini adalah murni penilaian saya. Garis bawahin dulu. Apapun yang datang ke Afrika itu adalah barang buangan. Oh, gitu? Murni pendapat saya ya. Jadi kalaupun ada ini tolong di komen aja. Kalau ada bantahan boleh Ya, di komentar boleh ya, komen, teman-teman ya. boleh di. Apapun yang dilempar ke Afrika adalah barang buangan. Saya pun orang buangan kayaknya. Ya kalau dibayar pakai dolar juga lumayan, Om. Tapi di sana buangan juga ada harganya. Iya betul makanya. Betul. Iya. Dia gitulah bahwa di sana tuh benar-benar yang pengetahuan benar-benar berarti banget. Oke. Either cuman lu ngonekin kabel aki pun, mereka sometimes semena-mena. Dan artinya semena-mena, ya yang penting gua connect gitu. Nah, kita ngajarin mereka itu kadang untuk ngebenerin ini loh cara paling benernya gitu loh. Nah, itu pun berarti banget. Jadi 3 tahun di sana banyak belajar atau gimana, Om? Dua-duanya sih. Kalau belajar itu lebih karena belajar surviving karena kalau belajar tentang ilmunya ada, tapi memang nggak sebanyak pada saat di Indonesia gitu. Tapi kalau di Indonesia benar-benar belajar, tapi kalau di sana belajarnya surviving aja dan bertahan dan adaptasi dengan mereka. Ada berapa unit di remap? Di sana. Pengen nanya itu, udah berapa unit di sana di remap? Betul. Di kita kan udah kehitung ya. Gue lumayan banyak di sana gue kalau nggak salah ada dua mobil. Itu pun karena memang project gue aja sendiri. Itu iseng itu Land Cruiser sama apa ya satu lagi ya? Land Cruiser kalau sama satu lagi tuh LC sama Toyota juga dua-duanya Toyota. Parado? Bukan Prado. Sama kayak Land Cruiser satu lagi cuman yang lebih ininya Hilux. Itu dua tuh yang gue coba. Tapi ada beberapa fail, tapi gue masih ngoprek lagi, masih lebih banyak. Masih karena memang ya terbatas waktunya, gue terbatas dalam artian bahwa mobil tersebut digunakan untuk operasional di PC gue sendiri juga, tapi ya gue oprek juga. Disitulah gue agak-agak kadang gue balikin lagi ke standar gitu. Lantas dia betah. Ada mainan. Ada mainannya. Aturan nomor 1 tentang laki-laki, you know what? Mainan. Boy need toy. Itu aturan nomor 1. Kalau nggak bosen ya, Iya. langsung nggak betah. Tuh, boy need toy. Sekarang toynya apa? Gitu kan? Pertanyaannya, toynya apa? Boys always be boys ya. Yes, selalu. Dimanapun dia. Jadi populasi di sana lebih banyak brand Toyota ya. Hampir semua banyak, hampir semua ada. Sampai ke brand Cina pun ada. Kayak apa? GMC, Jialing Motor Corp. Iya, GMC. Ya, GMC. Itu rata-rata truk tuh. Tapi Howo, double cabin. ada lagi Howo. Cuman GMC ini fail banget. Satu waktu gue pernah kejebak di lumpur itu dalam. Emang nggak ada aspal di sono. Sorry. Oke, beda dia main di lahan off-road. Iya. Off-road terus, Dia kan dari tadi dia bilang LC, Betul. yang ada Gue Cruiser. langsung naik Parado gitu mainnya. Lu, ini jelas nih. Medannya. Bedanya bukan Tiap hari off-road. Serius. Kacau asli deh. Cuma pertanyaannya LC itu masih perlu di remap. Bicara LC itu bicaranya nantinya ke arah remapnya lebih ke arah efisiensi sih sebenarnya. Oh. Dan tidak mengurangi torsinya. Yang penting itu aja sih. Soalnya apa? Kalau standarnya mereka itu menurut gua ketinggian gitu ya. Ketinggian. Karena ada artian bahwa pakai LC itu gua dari Kabada sampai Butau itu sekitar 10 liter, 20 literan. Boros ya. Jarak 15 kilo. 20 liter. Bisa dikomparasikan. Memang jalannya off-road. Tapi itu 20 liter habis. Dan setelah di remap jadi sekitar 15 sih. Oh, lumayan ya. Ya, itu pun tetap gua harus masih karena apa ada beberapa kali kayak tiba-tiba kayak loss kompresi gitu, kayak loss. Gue juga aneh itu kenapa? Gue masih belum ngerti sih.
Masih belajar masih banyak lah. Oh, berarti lebih ke limiter ya. Kayaknya juga, gue juga curiga itu sih. Ya ilmunya kan otodidak bos. Ilmunya otodidak bos, bukan sekolah ini. Jadi ini udah di Indonesia, Om Ari udah berapa lama nih pulang di Indonesia? Hampir 2 bulan sih. 2 bulan. Berarti kilometer Gadis R3 dieselnya udah berapa? Masih 65.000. Jadi kuing dibalik sekarang. Ratu garasinya udah beda ya sekarang ya. Tahun yang sama. Tahunnya sama makanya. Masih muda Andi ya. Minumnya apa? Ternyata dek. Wih, itu kan. Kalau dulu Udah ganti agama dia. Sekarang rata-rata dek. Om Sugi udah berapa sekarang kilometer R3 dieselnya? Udah hampir 111. Jambelannya. Udah 111. 11. No issue. Nggak ada isu. Itu standar, belum diapa-apain. Belum diapa-apain. Cuma nambah kabel setan aja. Kabel setan, fiturnya yang baru nambah. Selebihnya masih standar semua. Standar. Blok EGR juga belum. Belum. Katalis masih. Sayang 15 juta. Malah diem. Ya, jadi teman-teman di komunitas R3 diesel tuh ada pembahasan bobok katalis. Itu fungsinya apa sih kemarin? Iya, dia itu kan buat ngurangin emisi. Ngurangi emisi ya. Mungkin sama saudara kita bedanya cuma di VF. Kalau yang spin itu kan ada 2 kan, katalis sama di VF kan. Yes. Di kita nggak ada. Kita nggak ada di VF-nya ya? Ya, karena si yang bikin mobil ini udah yakin. Dengan mesin itu nggak perlu di VF. Tangkep pas itu ya? Cukup dengan katalis sebenarnya ketangkep sih sebenarnya. Karena memang ya tadi dibilang BBM-nya. Kalau masalah utama adalah BBM sebenarnya. Berarti R3 diesel datang ke Indonesia. Main di pinggir jalan. Di pinggir jurang. Berarti kehadiran R3 diesel ke Indonesia itu jauh lebih baik kondisinya ketimbang saudara sebelumnya ya? So far kalau boleh dibilang iya. Iya ya. Iya. Keduluanan mereka datang gitu ya? Iya, iya. Kita tuh jadi Agak lebih perbaikannya ya, versi perbaikannya gitu. Ya kan dia datang B30 belum ya? Belum. B30 masih B10. masih B10 kan? Masih B10 itu dia. B10. Terus kita datang B30. B30 itu kan juga udah lumayan ngurangin apa partikularnya ya. Iya. Secara untuk begininya. Itu lingkungan juga lebih aman istilahnya ya. Dan itu membantu petani sawit. Iya. Hati-hati. Kebanyakan di situ. Hati-hati. Kita saling membantu. Saling membantu. Gue sapu nih, gue udah bersih nih. Jangan dijurangin lagi dong. Gua soalnya kalau udah bicara sawit, gue jujur aja, agak di pinggir jurang gue mainnya gitu. Perusahaan gue soalnya. Udah gua rapiin. Saling membantu aja udah. Udah saling membantu. Iya. Kan gua bilang petani sawit. Gitu ya, Pak. Coba tetap walaupun istilahnya itu ya kita sebagai pengguna juga apalagi kita udah pakai 5 tahun, kepengen juga sebenarnya. Yang kita cuma berapa sih? 1250 cc men? 123 59 nggak nyampe 13. 1259 berarti. 49. 49 betul. 1249 nggak sampai 1249 cc. Iya, cuma selisih berapa sama 49 cc sama LCGC yang lagi LCGC. tenar. Betul. Cuma kan kita penasaran juga dengan yang 1500-nya. Nah, itu pertanyaan tuh. Atas sudah bukan Fiat loh. Hah? Sudah bukan Fiat loh. Oh. Nah, ini pertanyaan nih. Kayaknya masih deh. Gua nggak ada sampel sih kemarin. Waktu di Maroko itu gua cuma ngeliat sampel satu mobil tuh mobil apa ya kayak sedan gitu, gua juga nggak terlihat mereknya karena memang bentuknya lambangnya agak aneh menurut gua. Tapi memang dia ya itu yang gua bilang silent diesel tuh suaranya begitu. Kok gue kayak orang ngebisik ya, whisper diesel itu. Iya. Gue bilang, gila whisper diesel. Itu Jet 2 itu kan? Yang kayak Fiat apa tuh? Yang aku foto di mana? Iya waktu di Turki. Halus loh. Halus. Whisper, kayak orang berbisik, gitu. Halus ya. Tapi kalau dibilang, ya nggak tahu ya, soalnya mesin ini kan yang baca-baca sih di wiki ya. Dia distribusinya nggak cuma di India kan. Di Amerika Selatan juga dia main. Ada ya. Oh, D13 ini masuk juga ke Amerika Selatan. Oh, gitu. Ada, kalau nggak salah ada YouTube deh yang ngebahas itu. Tentang mesin itu. Oh. Kalau di sana nggak ada. Di sana gue nggak nemuin mesin ini. Di mana nih, di Liberia? Gue nggak nemuin mesin ini. Hanya nemuinnya Camaro.
Bumblebee. Camaro diesel. Enggak, dia Dia bensin, jarang. Monster-monsternya Amerika mah jarang pakai Jarang pakai diesel. diesel. mereka petrolhead. Petrolhead. Enggak, mereka patokan petrolhead selalu. Nah, ini kan 3 tahun yang lalu juga Om Ari ini teman-teman berhasil nih memetakan ECU-nya R3 diesel. Jadi ada beberapa owner yang udah merasakan racikan beliau nih, remap-nya ya. Jadi gimana tuh Om? Apakah selama 3 tahun ini Om menghilang dari Indonesia? Apakah ada DM masuk nanya, ini bermasalah nih remap gue, ada nggak gitu Om? Dari pasien-pasien yang udah. Dari saya aja dulu ya, yang mobil saya sendiri pun nggak tahu berapa kali itu di remap sendiri pribadi. Sampai saat ini nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Cuma kalau di DM sampai saat ini pun nggak ada yang DM kecuali memang kayak ya kita tahu lah satu orang di komunitas kita ada yang memang om itu Jawa Timur. Oh, yang di Jawa Timur. Dia minta dibalikin. Enggak. Dia memang kan pada saat itu gua sempat nangkep satu kali dia pembicaraan, kayaknya mobil dia bermasalah gitu. Tapi memang dia kalau dilihat dari track record dia cara penggunaan mobilnya memang Ya gaya ngemudinya memang beliau luar biasa sih. mungkin gue bilang mungkin dia over juga dalam artian bahwa kok kayaknya dia mulai dia bilang mulai berisi kata dia mobil. TC-nya tuh itu timing chain kali enggak? Mungkin banyak hal lah ya. Ya, cuman dari so far sih dari semua yang di remap tuh nggak ada isu. Nggak ada isu. No issue lah. Om Ari boleh kesini dikit dong. Kayaknya off frame kayaknya. Iya. Oke. No issue, baik. Nah kalau Om Sugi nih BBM juga Dex terus ya sejauh ini? Dari baru lahir. Dari baru lahir. Total pakai biosolar ada 4.000 km. Yang Biosolarnya 4.000 km. Itu Dari 100.000. Masih pakai B10 itu. B10 lo belum B3 belum. Oh, kalau awal-awal belum. Iya, masih B10 loh itu. Saya itu keracunan biosolar setelah kesini. Setelah kita kumpul. Iya. Karena dulu sendiri. Bingung. Gue termasuk orang yang hibrid loh. Dia salah dulu deh. Om Ari pernah tuh cerita ngisi cuma berapa puluh ribu Om? 50.000. 20.000 sorry. Tega. Ngisi biosolar 20.000. Oh itu belum masa era barcode tuh ya? Masih era 5.000 seliter. Masih siso. Siso 5.150. Yes, itu waktu itu iseng aja sih sebenarnya. dan you know what si petugas SBU-nya tuh nyengir gitu ngeliat mobil gua. Tapi tetap dilayani kan? Dilayanin. Dan uniknya lagi itu pulang pergi dari sini dari Sepatan itu sampai ke Balaraja balik lagi. Sampai Gak ada masalah. biasa iritnya. Nah ini bukan self claim ya, tapi udah dibuktiin sama Om Ari. Jadi saya pengguna R3 diesel juga, Om Sugi juga pengguna R3 diesel, Om Ari pengguna R3 diesel. Ini kita bahas nih memang apa yang terjadi di lapangan ya, ini fakta, fun fact-nya nih kita bahas. Bukan self claim ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan umum nih dari teman-teman yang ada di beberapa komunitas di Facebook yang saya ikutin. R3 diesel adalah produk yang dibilang gagal. Varian Suzuki yang gagal, makanya tidak ada lagi di Indonesia. Itu gimana tuh, Om? Sebenarnya bukannya gagal ya, mungkin iya tadi dibilang mungkin dari ATPM-nya nggak berani gitu kan. Ya kita yang pernah kita cari ya, itu sekitar ada 2.500 kan. Unit yang ada di Indonesia. Sekarang yang terdaftar di kita ada berapa member sekitar belum 500 kan? Belum. 400, 300, 400. OTW 400 itu. Kan masih ada berapa ribu tuh. Yang unregistered ya. Ya, yang unregistered gitu kan. Saya nggak tahu kategori gagal seperti apa gitu kan. Apa karena nggak jual lagi dia gagal? Gitu kan. Atau ada isu dieselgate itu nggak sih? Waduh, saya sih kalau bicara gagal tanda kutip yang saya. Karena produknya oke-oke aja sampai sekarang kan gitu. Udah 5 tahun lebih saya pakai. Tuh. Standar aja. Standar. Saya dari awal campuran loh ya. Saya dari awal kalau bicara bahwa biosolar dan segala macam, saya campuran. Pakai deck slide, pakai biosolar, pakai segalanya saya pakai itu. Bahkan pernah sampai paling parahnya saya itu pakai oli yang besaran belakangnya adalah 40, standar 40. Oh itu pertama tuh yang kita kumpul di mana? Delta Loop. SDC ya? Iya, Delta Loop 40.
Pernah saya ekstrem itu saya pakai, dan sampai sekarang pun nggak sendiri mobilnya. Jadi bukan dibilang produk gagal nih ya? Tanda kutip saya bilang. Ya tadi gagalnya kategorinya apa? Iya. Karena jumlahnya itu sedikit di Indonesia katanya. Kalau Omari BBM-nya campur-campur. Saya udah jelas olinya. Kalau lagi rajin kasih yang bagus. Bagus. Kalau lagi hemat, lagi males, udahlah kesana aja. Tapi saya rajin sih. Saya rajin satu hal yang saya sering lakuin. Bilas. Bilas oli. Bilas oli. Nah teman-teman, ya ini ilmu bilas oli yang berapa kali saya tampilin di YouTube saya itu memang ya hasil saya juga observasi dan belajar juga dari teman-teman yang udah melakukan efek dari bilas itu. Makanya saya karena udah proven lah, makanya saya delivery ke kanal YouTube gitu ya. Jadi istilahnya dibilang gagal, kita nggak bisa jawab itu gagal atau enggak ya. Itu kebijakan masing-masing ATPM. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ATPM, kalau bicaranya ATPM berarti global ya. Jauh dong. Itu kan mobil ini, yang jual mobil ini. Yang jual mobil ini. Ya. Kan ini datang utuh dari India nih Om. Nah kenapa kira-kira India nggak mau kirim lagi? Kan kita nggak pernah tahu itu. Yes. Sebenarnya gini sih, waktu kita itu kan ada perubahan harga di 2017 sama 2018. Nah sebenarnya tuh yang generasi awal gitu ya, pengiriman pertama. Di India itu mild hybrid masih dapat subsidi. Oh, pemerintah masih aware di situ. Nah, terus pas di 2018 kenapa dia naik? Karena subsidinya ditarik karena India dia naik ke Euro. Enggak, ya Euro di sana tuh barat 6. BV 6. Di sini Euro berapa? Euro 6 lah, setara Euro 6 gitu. Jauh banget ya. Kita masih Euro 3 kali tuh pada saat itu. Pada saat itu Euro kita Euro 4 baru. Enggak, mesin ini. Iya, enggak, mesin ini memang. Mesin ini Spek. 4. Kita bahas spek mesin ini. Iya, Spek betul. ini 4. 4 Euro 4. PM kita itu belum. Tapi udah datang duluan kan. Spek ini 4. Gitu. Iya dicek aja ya di internet. Karena yang waktu saya awal itu kan sendiri nih beli mobil ini sendiri gitu kan. Aduh. Ya. SPK nomor 1. Jadi teman-teman kalau mau tahu R3 diesel yang 001 sebenarnya Om Sugi nih yang pertama kali beli. Di Tangerang ini nyari gak ada mobil ini temennya siapa ya? Gue kayaknya masuk Innova juga. Jadi ibu sendiri. Ngapain gitu? Anak kecil di sini gitu ya. Jadi awal-awal tuh bener-bener cari sebanyak-banyak informasi itu kan, gitu kan, cari sampai tahu gitu, sampai oh kenapa sih dia berubah? Oh ternyata dia ada itu kan. Karena kan ini memang mild hybrid gitu kan. Mild hybrid. Ya saya nggak tahu. Setiap orang akan membedakan satu hal itu spesifikasinya apa, mild hybrid apa gitu kan. Bahkan Audi sendiri sebenarnya dia punya mild hybrid. Audi loh ya. Itu ada gitu kan. Nah emang motor waktu itu motor apa ya? Vario ya. Vario Itu kan udah udah mild hybrid. masuk. Iya sekarang Vario ya, mild hybrid. yang sebenarnya Tapi istilah mild hybrid ini sebenarnya kita mundur ke belakang ya. Kita sudah mengenal mild hybrid itu dari 2018. Iya kan? Pertama kali mobil ini kan, ya kan. Sekarang baru mulai viral bahwa apa itu hybrid, bagaimana konsepnya hybrid dan segala macamnya tentang hybrid dan mulai tentang listrik dan segala macamnya baru sekarang. Ternyata mobil kita adalah teknologinya 5 tahun ke depan. Udah advance kita dapatnya ya. Ini lagi-lagi bukan self claim ya. Tapi memang ya logo hybrid di merek-merek mobil Suzuki itu udah mulai banyak bermunculan teman-teman. Di XL7, di mobil yang terbaru tuh all new R3-nya. all new untuk yang bensin all new R3. Ya, tapi itu semua rata-rata XL7, terus terakhir Vitara. Nah, Vitara juga. Vitara itu kan konsepnya sama gitu kan, malah pernah saya penasaran gitu di Gias tuh ada waktu itu 2018 apa ya, yang Gias 2000 yang Swift dengan strong hybrid gitu kan. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid itu. Sebelum Covid itu sempat datang penasaran. Memang baterainya sih gede gitu kan. Tapi ternyata memang hybridnya sama gitu kan. Ya balik lagi tadi karena pertama sendiri terus emang dari awal pengen diesel. Ya udahlah supaya bisa ngerawat sendiri gitu kan. Karena jujur aja belum yakin juga sih dengan Kok ngambil gitu pada akhirnya? Kok beli? Kok SPK? impian Oh, gitu ya. emang kepengen diesel. Oh, dari dulu memang ada unsur dieselnya itu udah kental. Saudaranya yang duluan naksir. Cuma begitu ada yang info temen bukan masih satu produk.
yang bensin. Oh. GX. Iya. Gitu. Ada teman info tuh ada dieselnya. Oh, udah coba. Dan itu belum tahu loh. Tadinya pikir coba mesin diesel di Polos. hybrid. Oh gitu. Dicoba, kok ini mobil kayak ada turbonya. Bener ada turbonya. Iya. Ini siapa yang salah? Kita yang kurang informasi pada saat itu. Iya, benar ya. Informasi itu kurang karena apa? Karena kurang sosialisasi dari pihak. Nah, Gua nggak mau bahas. Ya, dan itu menjawab pertanyaan tadi bahwa apakah disebut mobil ini gagal karena sosialisasinya adalah kurang. itu. Kurang atau memang dibatasi nih? Kita nggak tahu ya. Ya sih, kalau di breakdown lagi panjang sih itu. Ya, kita tarik yang gampang aja lah ya. Emang sosialisasinya kurang. Soal fitur apa? Lengkap banget loh. Cuma satu doang kalahnya dari yang ada di Indonesia. Cruise control. Bukan. Apa tuh? Manual. Oh nggak ada matic-nya ya. Tapi kaki saya biasa aja sih, nggak gede. Gak gede. Iya nggak? Ada perubahan kaki? Real man use 3 pedal. Iya kan? Ya, kalahnya itu doang. Ya gagal, kalau gagalnya cuma karena transmisi manual, ya sorry to say, saya bilang sih bukan gagal. Selera sih, selera. Selera itu. Selera. Karena nggak menjawab selera pasar aja. Iya. Tuh. 5 tahun pakai itu men. Belum tergoda untuk berganti beralih ke mobil-mobil ini, banyak nih gempuran mobil baru nih. So jauh-jauh ya Zenik tuh kan lumayan menggoda tuh ya. Gue ada lagi air EV-nya sih sebenarnya. Kecil lucu gitu. Lucu ya. Lucu banget. Tapi kalau ngelihat apa namanya yang mau naik sebanyak itu di rumah, Kira gitu. Nggak cocok sih kalau buat gue gas. yang kalau udah berangkat bawanya seabrek-abrek, emang perlu MPV yang LLPV yang cukup lah ya. So, MPV paling cocok lah. Iya. Oke deh. Mungkin kita cukupkan dulu obrolan kita. Udah setengah jam lebih kita ngobrol. Terima kasih Om Ari, Om Sugi udah bagiin datanya. Ntar bagi ya Om. Nah, screenshotnya aja. Apa jangan ini. Ini sih memang momennya saya berangkat kerja ya lah ya. Trafficnya nggak terlalu ini. Kayaknya kita mesti Cari pembanding. cari apa momen yang saya juga akselerasi paling berapa itu 60-40. Gitu. Tapi enaknya pakai laptop. Kalau mau tarik data, Iya. kalau pakai HP nggak bisa. Gak bisa. Bisa didapetin datanya. Itu datanya ini. Nanti mungkin minta data Om Bobby kali ya. Atau kita sampling gitu kan. Ya, sampling. Iya. Mir. Tanpa remap, yang remap kita kumpulin nih, kita tarikin datanya. Oke, terima kasih Om Ari, Om Sugi udah mampir ke video YouTube saya nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa mencerahkan juga buat yang lagi nyari-nyari unit R3 diesel, sabar-sabar aja. Dan satu pesan kami semua mewakili komunitas juga, jangan tergiur harga yang murah. Karena ya kita nggak tahu apa aja yang ada di sana. Tapi yang jelas kita di sini berusaha ngasih informasi itu bukan nakut-nakutin, bukan juga disclaimer ya, kita nggak jelek-jelekin brand manapun, tapi yang jelas kita membahas apa yang terjadi di mobil kita sendiri. Gitu aja, terima kasih sudah menonton sampai ke menit ini. Saya Iqbal Adriansyah, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Apa rekod?